banyak ajaran tentang cakra ya, cakra atau aura ya. Tapi di dalam tarekat tidak mengajarkan itu. Itu mungkin ajaran saya nggak tahu ya, cakra ya, ada cakra semesta, ada cakra hidup, ada cakra tengkorak, ada cakra ajna atau apalah itu. Tapi kalau di dalam tasawuf atau ilmu tarekah yang masyhur itu berhubungan dengan latifah yang berhubungan dengan raga latif kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi silaturahmi dan sowan. Onje. Ini kan yang terakhir saya menyimak pelajaran nih Gus, pelajaran tentang Tata cara zikir. Tata cara zikir dari jasmani. Nah ini kan saya sudah menyimak, sudah cukup tahu untuk bisa dijalankan. Nah ini pengen nanya lagi, adakah zikir selain itu Gus? Perdaranya Gus. Yang jelas gini Pak Agus, yang namanya zikir itu memang bertingkat dan berjenjang. Kemarin saya menerangkan tentang tata cara zikir jasmani yang berhubungan dengan tubuh kita. Di dalam ilmu tasawuf, bil khusus tarekat kita, tarekat syatariah, kita mengenal bahwa tubuh kita itu ada dua lapis Pak Agus. Yang pertama adalah raga wadak dan raga halus, atau istilahnya jisim latif sama jisim turab. Nah, kemarin yang saya terangkan adalah tata cara zikir jasmani kewadakan. Nah, kita tahu bahwa raga wadak ini materinya adalah tanah barbak, api nur kadim, angin abdu isamas, yang terakhir adalah ma'ul hayat. Bahasa Jawanya banyu panguripan, bahasa Indianya adalah kanta sabana buran. Nah itu ada tata cara zikirnya, sudah saya terangkan yang kemarin, zikir raga kewadakan. Nah ini yang kedua adalah zikir jasmani juga, tapi adalah jasad latif. Ini berhubungan dengan materi raga latif kita adalah mani, mati, wati, dan manikam. Lah, kalau dipertanyakan bagaimana tata cara zikir raga halus itu, ini kan jasad latif, maka akan berhubungan dengan latifah yang ada di tubuh halus kita. Secara umum, ini banyak ajaran tentang cakra ya, cakra atau aura ya. Tapi di dalam tarekat tidak mengajarkan itu. Itu mungkin ajaran saya nggak tahu ya, cakra ya, ada cakra semesta, ada cakra hidup, ada cakra tengkorak, ada cakra ajna atau apalah itu. Tapi kalau di dalam tasawuf atau ilmu tarekah yang masyhur itu berhubungan dengan latifah yang berhubungan dengan raga latif kita. Secara masyhur, latifah yang ada di tubuh halus kita itu ada 7. Yang pertama adalah latifatul qalb. Yang kedua adalah latifatul ruh. Yang ketiga adalah latifah syir. Yang keempat latifatul qafi. Yang kelima latifatul akhfa. Yang keenam latifatul nafas. Yang ketujuh latifatul apa? Arbah. Sama masih ngerti. Nah, ini letaknya ada di raga latif kita ini Pak Gus. Ya, ini yang pertama latifatul qalb. Itu ada letaknya 2 jari di bawah puting kiri. Latifatul qalb ini kalau tidak pernah tersentuh oleh lafadz zikir atau jarang buat berzikir, latifatul qalb ini cenderung kepada hal-hal yang tahayul, hal-hal yang musyrik, tunduk kepada hal-hal yang bersifat makhlukiyah. Dan banyak orang-orang yang
dalam hidupnya tunduk sama kekayaan. Jadi hidupnya hanya untuk mengejar kekayaan, kemuliaan, kekuasaan. Hidupnya hanya untuk mengejar itu. Kenikmatan, terus ketenangan kalau sudah duniawiyahnya sudah terpenuhi. Itu latifatul qalb yang tidak pernah tersentuh oleh lafaz dzikir, dia akan tunduk dan sujud pada selain Allah. Makanya sukanya bertahayul, sukanya musyrik, menyembah selain Allah. Ketergantungannya bukan Allahus Somad lagi, bukan Allah sebagai tempat bergantung. Lah, latifatul qalb ini kalau sering kita gunakan untuk berzikir, maka dia akan cenderung untuk mengolah keislaman kita, tauhid kita, Islam dan ihsan kita, dan akan mendorong diri kita untuk menuju ke ma'rifatullah. Itu latifah yang pertama, latifatul qalb. Yang kedua adalah latifatul ruh. Itu adanya 2 titik di bawah puting kanan. Latifatul ruh ini kalau jarang tersentuh atau bahkan tidak pernah tersentuh lafaz dzikir, maka sifatnya seperti bahimiyah, hewan jinak. Sukanya beler, sukanya mengurung diri, sukanya di rumah, tidak mau bekerja, tapi maunya apa-apa terpenuhi. Itu latifatul ruh. Jadi maunya nggak kerja, diem aja di rumah, tapi apa-apa tercukupi. Itu latifatul ruh. Kalau tidak pernah tersentuh oleh lafaz dzikir. Kalau sudah tersentuh oleh lafaz dzikir, latifatul ruh ini cenderung kepada kekhusukan, kefokusan. Dia lebih fokus dan khusuk ketika beribadah. Kalau sering kena lafaz dzikir. Yang ketiga adalah latifatus sir. Itu di atas puting kiri 2 jari. Latifatus sir ini kalau jarang tersentuh oleh lafaz dzikir atau tidak pernah digunakan untuk berzikir, sifatnya seperti hewan buas. Sukanya menyerang yang lainnya, menyalahkan yang lainnya, sukanya berdebat, sukanya saling bergontok-gontokan, gesekan dan tabrakan. Itu sifatnya liar. Maka di dalamnya ada sifat kebengisan, raja tega. Lah, latifatus sir ini kalau sering tersentuh oleh lafaz dzikir, maka sifatnya akan belas kasih, hormat menghormati, welas asih sama makhluk lain. Itu latifatus sir. Yang keempat adalah latifatul khafi. Ini letaknya 2 jari di atas puting kanan. Latifatul khafi ini kalau jarang terkena lafaz dzikir, itu sifatnya syaitaniyah murni. Syaitaniyah murni itu orangnya hatinya penuh dengan iri, dengki, benci, dendam, hasud. Itu sifat syaitan. Lah, kalau sering tersentuh oleh lafaz dzikir, latifatul khafi ini akan muncul yang namanya ketundukan, kesujudan pada Allah. Nah, makanya sering, dzikir itu harus sering, supaya watak-watak negatif itu nggak muncul. Nah, latifah yang kelima adalah latifatul akhfa. Adanya di tengah, ulu hati. Ini paling dalam, latifah yang paling dalam. Ini sifatnya sifat robaniyah. Sifat robaniyah ini kalau tidak pernah tersentuh oleh lafaz dzikir, karena dia ahli dzikir, karena dia ahli sholat atau apa, tapi tidak bisa menembus inti hati, belum tertundukkan, maka dia akan menggunakan sifat-sifat robaniyah. Ya, contohnya dia merasa paling suci, dia merasa paling benar, dia merasa paling hebat. Lah ini dalam, walaupun dia sering berzikir tapi gak pernah masuk ke inti hati yang paling dalam, ya, latifatul akhfa, karena gak masuk, dia merasa dirinya lah yang lebih dibanding yang lainnya. Dia merasa paling suci, yang lainnya kotor, padahal yang paling suci itu hanya Allah. Dia merasa paling benar, yang lainnya salah, padahal kebenaran hanya milik Allah.
dia merasa paling mulia, yang lainnya hina. Padahal kemuliaan hanya milik Allah. Lah ini sifat buruk itu lebih bahaya lagi itu, Pak Agus. Nah ini kalau tersentuh lafaz dzikir dan bisa menembus ke dalam hati, maka dia akan mempunyai sifat kesyukuran. Bersyukur karena diberi kemuliaan, bersyukur karena diberi kepandaian, diberi kelebihan. Dan dia sifatnya ikhlas di dalam beribadah, bersyukur, ikhlas, dan sabar. Itu latifah yang kelima. Latifah yang keenam adalah latifatul nafas. Latifatul natiqah, itu ada di antara dua kening ini. Kalau tidak pernah tersentuh lafaz dzikir, ini sukanya berhayal, pikirannya terbang kemana-mana. Ya, Pak Agus kalau dzikir kan kadang ini terbang kemana-mana, ya. Nggak sengaja, nggak sengaja malah ngayal kemana-mana, ya. Itu melantur kemana-mana, jadi tidak bisa fokus. Itu karena apa? Latifatul nafas atau natiqah ini belum tersentuh lafaz dzikir itu. Lah ini kalau sudah tersentuh, nanti sifatnya akan bening, hening, dan wening. Pikiran ini akan bening, makanya cerdas dia. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah latifah apa tadi? Arbah. Ini ada di ubun-ubun. Okay. Nah ini ada juga satu pendapat, dua tempat di ubun-ubun. Ini berhubungan dengan Bopo Angkoso, kelangitan, dan di Puser. Ini berhubungan dengan bumi, ibu bumi, atau istilahnya warisan dari ibu. Ini warisan dari bapak. Ini adalah latifah arbah yang meliputi seluruh tubuh kita. Lah ini bisa juga disebut dengan latifah kullu jasad. Ini kalau tidak pernah tersentuh dengan lafaz dzikir, seluruh tubuh kita itu akan diselimuti oleh al-ghaflah, terlena. Jadi dia suka ya malas, terus dia itu semau-maunya, malas dalam arti malas ibadah. Umpamanya belajar kayak gini, dia hanya butuh konsep, tidak apa lakunya sama sekali, tidak ada tirakannya sama sekali. Nah ini kalau tersentuh oleh lafaz dzikir, maka akan terjadi orang itu ahli ilmi dan ahli amal. Dia akan suka ilmu dan suka mengamalkannya. Nah makanya di dalam latifah arbah ini Allah sering mengingatkan, ya ayyuhal muzammil. Kan kayak gitu. Hai orang-orang yang berselimut, tegaklah, bangunlah. Nah itu loh. Ya, untuk kita melakukan sholat lail. Nah itu. Nah ini kalau latifah arbah ini sudah tersentuh oleh lafaz dzikir, kita akan suka mencari ilmu dan suka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah ini sampai di sini paham enggak Pak Agus? Sama paham. Nah ini pembahasan 7 latifah ini akhirnya diramu oleh para alim zaman dulu. Nah secara masyhur itu biasanya dzikir itu dari Puser ditarik ke ubun-ubun. Nah ini kan latifatul arbah. Ini ditarik la ilaha di atas puting kanan, illallah di bawah puting kiri. Itu yang masyhur kayak gitu. Lah kalau di Satariyah bagaimana? Lah kalau di Satariyah itu dengan zikir membentuk huruf lam alif. Nah caranya gimana? Udah paham belum Pak Agus? Ya, kalau nggak salah yang pernah saya dapatkan dari Bunda kiri, menurun menyilang, melingkar di pusar, naik lagi, ya, kanan, seperti terus itu. Dimasukkan ke hati ke pusat hati. Ya, betul. Kira-kira ngerti. Ye, lah ini penjelasan detailnya gini Pak Agus. Jadi ketika kita mau melakukan zikir latifah yang berhubungan dengan latifah tersebut, kita fokuskan di pundak kiri. Apa yang kita fokuskan? Daya cipta kita. Daya cipta adalah pemfokusan pikiran, hayalan, dan angan-angan itu di pundak kiri. Kemudian daya rasa. Rasa kita fokus di sini. Kemudian daya karsa, itu kehendak kita, itu di sini. Nah ini menuju ke pusar. Latifatul arbah. Ya, yang di bawah. Nah nanti
gini, set bawah ini kan nyenggol puting kiri ini. Nah ini di bawah kan latifatul qalb, latifatul syir. Nah nanti naik nyenggol sini, ini latifatul apa tadi? Khafi sama di bawah roh. Nah ini kalau di Satariyah membentuk huruf lam alif. Kita fokus cipta rasa karsa di sini, kemudian kita mengucapkan gini Pak Agus. Tarik napas panjang, tenang. La sampai di bawah pusar. Ilaha memutari pusar dan menuju pundak kanan. Illallah itu masukkan ke kedalaman hati. Jadi gini. La ilaha illallah. Ini harus berkualitas Pak Bambang. Jadi gini, duduk begini. Ini hanya dibayangkan saja. Fokus cipta rasa karsa, nanti ke sana. Set, masuk ke sana. La ilaha illallah. Getaran yang kita ambil dari lafaz itu adalah getaran cahaya dengan lam alif itu. Akan menyentuh sini, sini, dan sini. Itu. Otomatis nanti akan tersentuh oleh lafaz tauhid dalam la ilaha illallah itu. Dan akhirnya terjadilah evolusi antara titik sini, dan sini. Nah ini, kehendak terus cipta rasa karsa kita ini benar-benar fokus di lafaz tauhid tersebut Pak Agus. Nah ini kalau kita sering melakukan maka akan terjadi satu perubahan mentaliti kita. Yang dulunya suka bertahayul akhirnya bertauhid, suka musyrik akhirnya beriman. Terus nanti yang sukanya malas akhirnya rajin. Terus di sini yang liar akhirnya dia welas asih. Di sini yang penuh sifat-sifat syaitan akhirnya tertundukkan dan akhirnya masuk ke dalam nanti munculnya kesyukuran, kesabaran, keikhlasan. Tidak ada yang namanya kesombongan, riya, dan merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu akan terbentuk satu evolusi pribadi. Nah, ada pertanyaan betul ini Pak Bambang, monggo. Nah, ini Gus, ada tadi yang sudah dijelaskan. Itu kan kalau sudah dijalankan, nah ini kan dalam dunia nyata kan sering ya kita ini yang menjalani sering juga masih kadang-kadang sifat yang itu kurang baik itu muncul, meskipun tidak diinginkan. Itu kan semuanya kan diusahakan untuk yang baik. Nah ini pertanyaan saya adalah resep bagaimana sih Gus supaya dalam berzikir itu supaya bisa betul menghunjam masuk 100% ke dalam kedalaman hati yang paling dalam, gitu. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, ini tidak bisa sekonyong-konyong seperti membalikkan tangan, Jadi benar-benar perlu jihad, perlu bersungguh-sungguh. Kita tugasnya hanya bersungguh-sungguh saja, Pak Agus. Pak Bambang, Pak Agus sama aja ya. Sama, namanya juga itu. Namanya juga itu, Jadi tugas kita hanya bersungguh-sungguh menjalankan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, banyak jalan-jalan ketuhanan yang harus kita raih dengan mujahadah tersebut. Pasti Allah akan memberi jalan itu. Makanya tugas kita hanya bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan itu. Masalah nanti ada perubahan atau tidak itu semuanya manut dengan rahman rahimnya Allah. Itu semuanya hakullah, namanya warid. Warid itu hakullah. Kita yang penting bersungguh-sungguh. Lah nanti lama-lama akan benar-benar masuk ke inti pribadi kita yang ada di Baitul Muharram di hati sana, yang pintunya lewat itu latifatul akhfa tadi. Nah, tapi ini banyak versi ya tentang latifah-latifah ini. Ini saya mencoba menjelaskan saja secara sudut pandang tersendiri. Ya, nanti kalau jenengan sudah melakukan itu kok sifat-sifat buruk itu masih ada, berarti belum masuk ke hati. Penghujamannya belum masuk ke
kedalaman pribadi, kedalaman jiwa, tapi masih di level sodrun. Perlu diulang-ulang, diwiridkan, diistiqomahkan agar benar-benar menembus ke sana. Kalau sudah masuk ke hati, insya Allah perubahan mental watak akan terjadi. Kalau belum, berarti itu masih masuk lapis luar hati yang namanya sodrun. Itu tempat was-was manusia, yang itu bisa dikatakan godaan-godaan, ya, dalam arti gini, apa, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu was-was itu masih ada. Kalau belum masuk ke hati yang paling dalam, ya belum ada perubahan. Makanya kalau kita punya watak buruk, aslinya itu nggak mau kita punya, ya ini sering dzikir lama alif ini. La ilaha illallah. Kita nafikan seluruh sesembahan-sesembahan di alam semesta ini selain Allah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut kita puja-puji kecuali hanya Allah. Itu kita nafikan. La ilaha illallah, kita isbatkan di dalam hati yang patut disembah, layak kita puja-puji hanya Allah. Nah, itu kalau bisa menembus semuanya akan tersujudkan kayak gitu, Pak Bambang. Nah, kalau belum ada perubahan, terus jalani. Ini udah ada jalan, ngeten lho. Makanya barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan itu, jalan pencerahan dan jalan terang, gitu Pak Bambang. Jadi ini adalah zikir raga halus, latifah. Jadi la ilaha illallah. Getaran kemarin kalau raga wadah kita getarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita isbatkan di dalam hati. Kalau ini getarannya ini, latifah ini, la ilaha illallah. Jadi nanti raga halus, raga wadah itu benar-benar terurap oleh lafaz-lafaz la ilaha illallah. Itu sama saja kita mensyahadatkan pribadi kita, unsur-unsurnya raga halus dan raga wadah. Lah itu kan rukun Islam yang pertama kan syahadat. Lah setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kita pemimpin raga ini. Syahadatkan raga wadah dan raga latif ini dengan lafaz la ilaha illallah. Makanya dikatakan gini Pak Bambang, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa ketika mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang mau mati itu kan raganya Pak Bambang. Nah itu makanya raga ini harus kita lafadzkan, kita syahadatkan dengan lafaz la ilaha illallah. Makanya zaman dulu banyak orang dengan zikir ini, zikir raga wadah, raga halus ini sudah istilahnya maksimal, banyak orang meninggal itu utuh. Nah, terus dia bisa istilahnya zaman dulu bisa kemana-mana itu dengan apa istilahnya kesaktian yang dia munculkan. Sakti apa? Sakral hatinya. Zaman dulu kan orang kemana-mana kan luar biasa zaman dulu. Mbah saya dulu aja untuk nyebrang sungai yang besar begitu mudah beliau. Nah itu ini salah satunya laku kayak gini. Sakti itu bukan berarti kita hebat, tapi itu sebagai karomahnya Allah, maunahnya Allah, dan ini Allah akan melindungi selaku al-hafidh pada tubuh ini, kayak gitu Pak Bambang. Ada pertanyaan? Ya, ada nih Gus. Tadi kan gamblang sekali nih. Terutama cara menguncangkan tekniknya. Ini pertanyaannya saya seputaran dengan kaitan kehidupan sehari-hari ini. Nah, tadi dalam cara menguncangkan masuk ke dalam hati,
itu sudah dijelaskan. Terus ini apakah dalam tata cara kita berzikir, apakah harus dengan sikap sempurna, ataukah dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan, disesuaikan lah gitu. Ini mohon pedayanya Gus. Monggo Gus. Kalau zikir pakem syatariah itu harus sifat sempurna. Begini. Tuh, tapi kalau zikir sehari-hari beda, nanti ada tata cara sendiri. Ini harus pakai pakem, ya. Ini, jadi tangannya begini. Ini sudah saya jelaskan di zikir Ragawada kemarin. Jadi kenapa kita sikapnya begini? Dek. Nah, seperti ini duduk sempurna. Jadi duduk, rileks, tegak, tapi tidak kaku. Baru ucapkan. Ini fokus di sini. Cipta rasa karsa, ucapkan la ilaha illallah. Fokus. Kita menggetarkan cahaya yang ada di lama alif yang kita bentuk tadi. Kemudian kita hujamkan sedalam-dalamnya. Nah, kalau zikir umum beda lagi. Ini zikir khusus. Pakem ini Pak Bambang. Lebih paham ya? Ya, paham. Jadi intinya tetap harus kita luangkan jiwa raga ini waktu ini supaya bisa dalam rangka untuk masuk ke dalam pesan harus kita luangkan betul. Pakem kita pegang. Biasanya habis sholat, terus sholat wajib, sholat malam, itu kita fokuskan. Ini karena kita menitik beratkan kualitas, monggo 3 kali, 7 kali, monggo, tapi benar-benar fokus, benar-benar disadari, dijiwai, diresapi, dihayati. Itu perlu kualitas tertentu. Dan mohon maaf, walaupun saya tadi bicara orang yang sukses kayak gini bisa kalau meninggal utuh, bisa istilahnya dia anasir-anasir tubuhnya itu lebih mempermudah perjalanannya. Zaman dulu kan bisa kemana-mana tanpa istilahnya kendaraan wadak. Sekarang ini itu tidak boleh dibawa-bawa dalam zikir. Itu kalau zikir benar-benar murni, hanya menggetarkan raga latif kita pada getaran tauhid. Murni, tidak minta apapun, tidak punya pamrih apapun. Nanti lama-lama maksimal daya zikir itu dalam raga latif kita. Otomatis Allah dengan rahmat dan berkahnya akan memberikan waridnya. Kayak gitu. Kita tidak boleh, biar ini, biar itu, tidak boleh. Itu koridornya beda. Kalau sampai nanti mau menggetarkan doa, nah itu tempatnya di berdoa. Kalau zikir beda lagi. Ya, kalau jenengan mau meminta sesuatu, pertolongan, petunjuk, itu ada di dalam getaran permintaan kepada Allah, doa kepada Allah yang kamu panjatkan. Kalau di sini harus benar-benar murni. Ya, paham nggih? Kalau jenengan bisa murni, benar-benar hanya tunduk dan sujud pada Allah, maka efeknya luar biasa. Dan akhirnya jenengan diperjalankan. Diperjalankan itulah namanya sampean sudah bertorikot. Ternyata nih Pak Bambang. Ya, kayaknya lebih jelas nih Pak Bambang. Sampun jelas sekali nih. Terima kasih kesempatannya pada session ini. Semoga juga berguna untuk saya pribadi, juga untuk para pemirsa, memberi manfaat. Kalau ada kebenaran itu mutlak dari Allah Ta'ala. Kalau ada kurang atau khilafnya itu karena kita masih manusia. Akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang atas kehadirannya.